Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dengan NIM A1A025100036 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi integritas nasional. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan integritas? Yang kedua, landasan integritas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi integritas. Yang keempat, ancaman integritas nasional di Indonesia. Yang kelima, bagaimana cara memperkuat integritas nasional. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu integritas. Secara etimologis, istilah integritas berasal dari kata yang bermakna keutuhan, kesatuan, atau keadaan yang tidak terpecah belah. Dalam konteks nasional, integritas nasional merujuk pada kondisi di mana suatu bangsa dan negara mampu mempertahankan kesatuan dan keutuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini mencangkup dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, integritas nasional mencerminkan kemampuan suatu negara untuk tetap berfungsi secara harmonis sebagai kesatuan yang utuh meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika internal maupun pengaruh eksternal. Yang kedua yaitu landasan integritas nasional. Secara ideologis, Pancasila memiliki posisi strategis sebagai dasar negara sekaligus sebagai pedoman moral bagi seluruh warga negara Indonesia. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme penegakan hukum. Dari perspektif sosial-kultural, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan simbol utama persatuan bangsa Indonesia. Semboyan ini mencerminkan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama sekaligus berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan di tengah pluralitas masyarakat. Dalam dimensi geopolitik, konsep wawasan Nusantara menjadi pandangan strategis bangsa Indonesia terhadap kesatuan dan kedaulatan negara. Kepulauan, konsep ini menekankan pentingnya menjaga keamanan, integritas wilayah, dan kedaulatan nasional, serta memposisikan Indonesia secara strategis dalam hubungan internasional. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integritas nasional. Yang pertama yaitu aspek politik. Kestabilan politik merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga integritas nasional dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga mencerminkan berjalannya sistem politik yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu tantangan besar dalam upaya mewujudkan integritas nasional. Perbedaan tingkat kesejahteraan yang mencolok antara daerah maju dan daerah tertinggal seringkali menimbulkan perasaan ketidakadilan, marginalisasi, dan eksklusi sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, terutama jika masyarakat merasa bahwa pembangunan hanya berpihak pada kelompok atau wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu aspek sosial dan budaya. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan warisan sekaligus kekuatan yang sangat berharga dalam membuat identitas nasional. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa dengan bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda-beda, yang semuanya menjadi bagian dari mozaik kebangsaan. Dalam konteks ini, keberagaman budaya berperan sebagai simbol persatuan dalam perbedaan, sebagai tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat atau yang terakhir yaitu aspek hukum dan keamanan.
Penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga integritas nasional, serta menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan hukum harus dijalankan secara profesional, objektif, dan bebas dari interferensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Materi keempat yaitu ancaman terhadap integritas nasional. Adapun ancaman terhadap integritas nasional, yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Fenomena meningkatnya paham radikal dan sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia merupakan salah satu persoalan strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Paham radikal biasanya muncul dari interpretasi ekstrim terhadap ajaran agama atau ideologi tertentu yang menolak pluralitas dan menentang nilai-nilai kebangsaan. Sikap seperti ini berpotensi mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika dan menggerus komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar ideologis negara. Yang kedua yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua bentuk ancaman serius terhadap integritas nasional yang bersifat sistemik dan multidimensional. Integritas nasional tidak hanya berkaitan dengan ketuhanan wilayah, tetapi juga mencangkup aspek moral, etika, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika aparatur negara melakukan korupsi, mereka secara tidak langsung menghancurkan sendi-sendi keadilan dan kepercayaan sosial yang menjadi perekat bangsa. Korupsi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya nasional karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sejahtera antar daerah merupakan salah satu persoalan strategis yang dapat mengancam keutuhan dan integritas nasional. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, pemerataan hasil pembangunan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat rasa kebangsaan. Ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal, muncul potensi ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi rasa iri, kecemburuan sosial, bahkan ketegangan antar daerah. Yang keempat yaitu pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, komunikasi, pengaruh budaya asing dan media sosial tidak dapat dihindari. Budaya asing masuk melalui berbagai saluran seperti film, musik, gaya hidup, hingga konten digital yang bersebar luas di media sosial. Kondisi ini dapat berdampak positif apabila diiringi dengan sikap kritis dan kemampuan adaptasi budaya yang baik. Namun, jika dapat menimbulkan dampak negatif ketika masyarakat menerima nilai-nilai tersebut tanpa proses penyaringan. Yang kelima yaitu upaya memperkuat integritas nasional. Adapun upaya memperkuat integritas nasional, yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan adalah salah satu prasyarat penting dalam membangun negara yang akuntabel dan bertanggung jawab. Administrasi negara yang dijalankan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Yang kedua yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat menjaga toleransi antar umat beragama menjadi salah satu prasyarat penting dalam memperkuat persatuan nasional. Toleransi tidak hanya berarti menghormati perbedaan keyakinan, tetapi juga aktif membina hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama, sehingga tercipta iklim sosial yang aman dan kondusif. Interaksi yang saling menghargai ini dapat mencegah konflik sosial dan mengurangi gesekan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pembinaan karakter. Pendidikan nasional memegang peranan strategis dalam kebangsaan.
dan memperkuat karakter generasi muda. Melalui proses pembelajaran, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air dapat ditanamkan secara berkelanjutan. Nilai-nilai ini bukan hanya membentuk individu yang berakhlak mulia, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, tantangan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat yaitu penguatan nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologis dan filosofi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi moral dan etika bagi setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol atau doktrin, tetapi sebagai panduan hidup yang menentukan perilaku bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional. Sekian paparan materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.